Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan pengujian analisa moisture content dan ash content pada batu bara pada PT Skopindo. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 4A yang beranggota kelompok yaitu Nia Fitriana, Reginesta Pradeka, Nita Handayani, dan Gayatri Norfiarini. Pada PT Skopindo, penyedia jasa analisa sampel dapat menganalisa sampel melalui dua proses, yaitu yang pertama, persiapan alat dan bahan, yang kedua yaitu pengujian sampel. Pada bagian persiapan alat dan bahan tersedia waktu 48 jam, sedangkan pada bagian pengujian sampel tersedia 40 jam. Untuk dapat menyelesaikan satu sampel jenis analisa moisture content pada batu bara diperlukan waktu 3 jam kerja untuk pengujian sampel dan 1 jam kerja untuk persiapan alat dan bahan. Sedangkan untuk dapat menyelesaikan satu sampel jenis analisa ash content pada batu bara diperlukan waktu 5 jam kerja untuk pengujian sampel dan 1 jam kerja untuk persiapan alat dan bahan. Soal penyelesaian, tarif biaya untuk analisa moisture content adalah Rp200.000 per sampel dan untuk analisa ash content adalah Rp225.000 per sampel. Berapakah jumlah sampel jenis analisa moisture content dan sampel jenis analisa ash content untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dalam waktu 1 bulan? Selanjutnya kita masuk ke dalam pengoperasian Excel atau pengoperasian solver pada Excel. Untuk langkah yang pertama, kita membuka aplikasi tampilan Excel pada laptop. Setelah itu kita menyimbolkan setiap unit-unit yang telah diketahui sehingga terbentuk seperti ini: analisa moisture content, analisa ash content, profit maksimal, dan jumlah maksimalnya. Setelah mendapatkan tabel seperti ini, langkah selanjutnya kita harus membuat tabel dari unit-unit yang sudah diketahui sehingga terbentuk seperti demikian. Di mana kolom yang sebelah kiri ini yaitu Pmax, persiapan alat dan bahan, pengujian sampel, jumlah analisa. Sedangkan kolom yang di atas ini yaitu adalah analisa moisture content, analisa ash content, available satuan, constraint function, di mana Pmax-nya dari moisture content sebesar $15, sedangkan dari analisa ash content sebesar $16. Untuk langkah selanjutnya, kita membuat rumus fungsi tujuan, fungsi kendala dari permasalahan yang ingin diselesaikan tersebut. Sehingga kita membuat seperti ini, di mana fungsi tujuannya itu adalah 15 dikali X1 ditambah 16 dikali X2. Sedangkan fungsi kendala tersebut didapatkan dari persiapan alat dan bahan dan pengujian sampel. Untuk langkah selanjutnya, setelah kita mendapatkan data seperti ini, kita masuk ke dalam pengoperasian solvernya. Kita masuk ke tampilan data, kemudian kita buka solver. Untuk set objektifnya, kita isi dari available dari Pmax-nya. Kemudian untuk to-nya kita max karena kita mencari nilai maksimumnya. Kemudian changing variable cells-nya, kita isi jumlah analisa moisture content dan ash content-nya. Kemudian kita add. Untuk di cell reference-nya kita masukkan constraint function dari persiapan alat dan bahan, dan angkanya tidak boleh melebihi dari 48. Kita add. Kemudian kita lanjut cell reference-nya, kita ambil dari constraint function dari pengujian sampel, dan sama, tidak boleh melebihi dari 40. Kemudian kita add lagi. Untuk cell reference yang selanjutnya, kita masukkan dari jumlah analisa moisture content dan ash content-nya. Kemudian kita pilih integer. Kemudian kita OK. Langkah selanjutnya kita solve sehingga kita dapatkan angka seperti ini. Jumlah analisanya sebesar 12 dan ash content-nya sebesar 6. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.